Surabaya dikenal dengan sebutan kota pahlawan dan identik dengan sejarah dan perjuangan. Kali ini kita tidak akan bahas tentang sejarah, melainkan taman-taman yang ada di kota Surabaya. Taman Bungkul. Awal mula nama Taman Bungkul memang tidak lepas dari seorang tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Beliau adalah Ki Ageng Supo yang kemudian mendapat gelar Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul yang makamnya terdapat di belakang taman ini dan sekaligus menjadi tempat bagi para penziarah. Sejak diresmikan pada 21 Maret 2007, perkembangan Taman Bungkul semakin pesat. Berbagai sarana disediakan untuk memanjakan para pengunjung seperti arena skateboard, trek dan BMX track, jogging track, plaza, atau panggung untuk acara live music, berbagai jenis entertainment juga. Tak lupa ada zona akses wifi gratis, telepon umum, area green park dengan kolam air mancur, dan juga taman bermain anak-anak hingga pujasera. Taman ini adalah salah satu ikon kota Surabaya, terletak di Jalan Raya Darmo. Dulu taman ini dipenuhi dengan PKL dan terlihat sangat kumuh. Taman Bungkul menjadi bersih dan tertata rapi. Sejumlah tumbuhan menghiasi seluruh pojok taman. Tempat parkir ditata sedemikian rupa sehingga lalu lintas tetap lancar, sehingga taman ini mendapat penghargaan dari PBB. Taman Mundu. Depan Stadion Gelora 10 November Surabaya terdapat Taman Mundu namanya. Ya, kita bisa berkunjung ke taman kota ini setiap saat, baik siang maupun malam. Namun lebih baik kita berkunjung di malam hari, karena di malam hari Taman Surabaya ini lebih gemerlap dengan ornamen lampu hias serta bisa melihat atraksi air mancur. Sebelah barat taman kota ini terdapat pemukiman warga. Mayoritas penghuninya keturunan Cina dan di pemukiman ini pula terdapat Museum Rumah Wafat Pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia yakni Bapak W.R. Supratman. Tepatnya di Jalan Mangga nomor 21 yang berjarak sekitar 500 meter dari Taman Mundu. Anda bisa masuk ke Taman Surabaya dari pintu masuk manapun. Namun, jika kita masuk dari pintu depan, dari Jalan Tambak Sari, kita akan disambut dengan atraksi air mancur dari 2 kolam air mancur yang terletak di depan Taman Surabaya. Semburan air mancur diiringi sorotan lampu sehingga air mancurnya kelihatan berwarna-warni. Lepas melewati 2 kolam air mancur, di hadapan kita berdiri open stage, panggung terbuka, yang berbentuk setengah lingkaran, sebagian panggungnya bertembok berbentuk kotak-kotak, dan sebagian lagi tidak bertembok alias terbuka. Letak open stage ini berada di tengah-tengah taman, jadi kita bisa duduk-duduk di open stage seraya melihat atraksi air mancur. Di belakang open stage ini terdapat antara lain playground area untuk anak-anak beralas pasir malang berwarna hitam dengan 2 macam model mainan, model jungkitan sebanyak 6 buah dan 1 buah model luncuran. Trek khusus pijat refleksi untuk kaki, jalur berjalan kaki dengan batu-batu kecil, di sampingnya tersedia juga pegangan dan tempat duduk yang berhiaskan ornamen lampu hias.
Taman Prestasi. Ya, Taman Prestasi Surabaya pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang hal yang berkenaan dengan rekreasi murah di Taman Prestasi Surabaya. Bisa dikatakan banyak orang Surabaya yang pernah berkunjung ke salah satu wisata murah di pinggir Kalimas, Jawa Timur. Sangat banyak sekali wahana bermain di playground yang bisa dicoba oleh anak-anak seperti dom seluncur, ayunan, gantungan, dom panjatan, playground, panjat segitiga, dan lain-lain. Di sini juga terdapat monumen pesawat tempur bomber asli yang dipajang di sebelah timur Taman Prestasi Surabaya, Jawa Timur ini. Namun sebelum itu akan dibahas sejenak artikel sebelumnya tentang salah satu peninggalan sejarah Indonesia, yaitu Benteng Segi 8 yang dilengkapi dengan 2 kendaraan tank dan 2 meriam tepat di depan gerbang utama. Selain itu juga ada waterpark atau kolam renang seluncur, dan terapi ikan, kelinci raksasa, kereta atas benteng, dan sebagainya. Penat setelah 1 minggu bergelut dalam pekerjaan yang menguras banyak tenaga dan pikiran, sudah saatnya sekarang bercanda dan bercengkrama dengan keluarga dengan melakukan rekreasi mengunjungi Taman Prestasi Surabaya. Taman yang berada di pinggir Sungai Kalimas ini merupakan tempat rekreasi dan wisata air murah di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun siang hari Anda tidak akan merasa panas terik matahari karena banyak pohon tinggi dan rindang yang menaungi kawasan tempat bermain anak-anak ini. Berjajar taman warna-warni juga menghiasi indah di sela-sela pohon dan playground yang dihubungkan oleh beberapa terowongan bunga penambah sejuknya Taman Prestasi Surabaya di Ketabang Kali. Taman ini mempunyai panjang kurang lebih 650 meter dan luas 6.000 meter persegi yang seluruhnya dihiasi taman dan pohon rindang. Terdapat juga monumen pesawat bomber Intrader B-26 sebagai wisata sejarah di kota pahlawan ini. Namun yang akan dibahas kali ini adalah Taman Prestasi Surabaya yang terdapat di tengah kota pahlawan ini. Jika Anda mencari rekreasi muda, silakan datang ke Taman Prestasi Surabaya, Jawa Timur dengan mengabadikan beberapa foto. Anda dapat melihat beberapa replika penghargaan yang dipajang di sana seperti Adipura, Kencana, dan Wahana Tata Nugraha. Anda suka dengan wisata sejarah? Di Taman Prestasi Surabaya, Anda akan menemukan saksi sejarah pertempuran dan penumpasan gerakan pemberontakan di Indonesia, yaitu monumen pesawat bomber B-26 Intrader. Monumen ini diresmikan oleh Wali Kota tahun 2006 yang lalu dengan panjang 51 kaki, tinggi 18 kaki, dan lebar sayap 70 kaki, atau setara dengan panjang 10 meter, tinggi 7 meter, dan lebar 21 meter. Pesawat ini membawa beberapa rudal di kanan dan kiri sayapnya, juga 2 eksplosif bom MK-82 di sisi bawah. Beberapa tahun yang lalu, anak-anak masih bisa naik dan menikmati kokpit atau tempat mengendalikan pesawat dengan menggunakan tangga, tapi sekarang sudah tidak ada lagi tangganya. Pesawat ini pernah mengikuti pertempuran melawan pemberontakan seperti penumpasan RMS di Maluku tahun 1950, operasi tegas di PRRI di Riau Daratan, operasi Trikora di Irian Barat tahun 1966, Wikora di Kalimantan Utara tahun 1669, sampai operasi Seroja di Timur Timur tahun 1977. Setelah itu, pesawat ini tidak digunakan lagi di jajaran Skadron Udara 1. Dan akhirnya dijadikan monumen pesawat bomber di Taman Prestasi Surabaya sehingga dapat menjadi wahana pengetahuan tentang pesawat perang gratis untuk orang tua dan anak-anak.
Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, empat taman kota tadi menjadi oase bagi warga kota dan wisatawan yang datang. Bagaimana Anda tertarik untuk menghabiskan waktu di taman-taman itu bersama keluarga?